Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hari ini saya ingin sharing analisa XUSD untuk weekly tanggal 29 Januari sampai tanggal 3 Februari 2024. Oke. Saya menggunakan Oanda. Tadi malam saya nggak trading di gold. Saya pikir harganya akan ke sini, bakal tembus ke area ini. Ternyata malah sideways di situ aja. Jumat, padahal biasanya Jumat kan volatility liar, hari ini slow banget marketnya. Oke, di sini kita lihat di daily dia masih sideways ya. Sideways. Untuk POI-nya sama ya. Di sini kita lihat harga itu bergerak dari internal ke eksternal ya kalau di ICT. Nah, di sini kita lihat ini fair value gap. Nah, ini adalah internalnya, internal liquidity, dan dia menuju ke sini. Nah, ini external liquidity. Kalau kita ngomongin ICT ya, eksternal ke eksternal. Nah, untuk plannya saya akan cari buy ketika eksternal ini di break, diambil. Tadi malam itu newsnya jam 10 terakhir itu positif ya, tapi dia turunnya nggak kenceng karena memang newsnya news medium impact bukan high impact. Kalau untuk plan daily dia internal ke eksternal, plannya bearish ya. Kalau di H4 juga secara struktur di sini bearish. Di sini kita lihat strukturnya. Di sini valid pullback. Oke. Nah, ini break of structure. Market structure break. Kemudian area ekstrimnya di sini. Weekly. Oke, kemudian di sini kita lihat dia sudah ambil ini valid ya inducementnya ya. Ini valid inducement, di sini valid. Inducementnya valid. Kemudian di sini dia bikin breaker block. Nah, ini breaker block. Kenapa disebut breaker block? Di sini kita lihat H4-nya ini bentuknya engulfing ya. Order block, dan di sini ada fair value gap. Nah, ini valid OB bullish lah. Lalu dia di break, dipecah. Nah, ini other block. Seperti yang saya bilang kemarin ya, pas harganya masih di sini, dia naik sampai sini lalu turun lagi. Dan di sini kita lihat pergerakannya secara struktur di H1 juga bearish ya. Pergerakannya itu masih bearish. Di sini kalau kita keluar time frame ini ada chop. Oke. Nah, ini inducementnya di sini ya sama ya. Kemudian untuk di sini juga sama ya, ada breaker block di sini. H4 breaker block, H1 breaker block juga. Nah, kemudian kemarin kenapa saya nggak nge-sell? Karena zonanya masih sideways, saya nggak berani nge-sell. Dan di sini sekarang kita lihat sideways di sini aja. Pergerakannya nggak ada kemajuan. Kemudian kalau di sini dia bentuknya seperti triple high ya. Kalau kita cek di bodinya, ini kayak liquidity, jadi saya khawatir harga itu akan naik ke atas ke ekstrim. Makanya kemarin saya tidak ambil sell, saya cari peluang di pair lain. Kemarin saya nunggu harga setelah news, saya pikir harga akan ke sini. Kalau kita ke H4, saya nunggu momen di sini nih. Setelah ini di break jadi bos ya kan. Nah, baru saya menunggu harga itu masuk ke sini. Di sini ada order block di harga 1980-an. Karena ketika terjadi break of structure ya, seperti ini misalnya, ini kan break of structure ya, sebentar. Nah, dia pasti akan pullback. Sama kayak misalnya di sini kan ada ambil inducement ya, ambil inducement di sini, dia pasti akan pullback ketika dia jadi bos seperti ini. Nah, makanya saya kemarin menunggu harga itu masuk ke sini. Dan untuk sekarang juga sama ya, untuk POI-nya saya akan nunggu harga di sini. Kalau ini masih dalam range ini high validnya, high validnya di sini. Ini low validnya karena sudah ambil inducement. Jadi range-nya di sini sekarang pergerakannya. Nah, dia masih berpotensi untuk naik ke ekstrim. Jadi saya skip dulu untuk yang sell. Oke, saya fokus cari buy di order flow di sini di 1980-an. Oke, itu plan saya. Sekarang kita bandingkan dengan DXY, pergerakan DXY area seperti apa. DXY
Nah, ini ya. DXY di sini kita lihat pergerakannya itu sebentar. Kalau kita cek dari daily. Nah, dari daily di sini kita lihat dia bergerak dari fair value gap. Tapi di sini coba kita pakai yang lain. Oh, bentar. TVC di sini ada gap ya di sini ya. Tapi kita nggak tahu kapan ini akan keisi. Kita nggak tahu. Nah, gap. Oke, kemudian di sini kita lihat di strukturnya. Di sini dia nggak ada tanda-tanda turun ya. Sini sideways. Jadi belum jelas di sini strukturnya sideways. Sama kayak di gold juga sideways. Di sini kita lihat di sini sideways. Sini sideways. Nah, ketika terjadi sideways ini, price hanya melakukan dua hal ya. Satu hal doang, yaitu expansion. Entah dia ke bawah atau ke atas. Jadi lebih baik kita menunggu ini. Harapan saya sih ini dia naik ya. Naik untuk mengisi di sini liquidity void. Ini liquidity void di sini, imbalance yang besar tuh liquidity void. Sini kita lihat, kalau kita cek di sini ini pergerakannya seperti market maker by model ya. Kalau teman-teman belajar ICT ini seperti market maker by model ya. Market maker by model, kurvanya kurva bullish. Seperti inilah kira-kira. Sebentar. Nah, kalau kita pakai kurva seperti ini. Kurva market maker by model. Lagi rame ya ICT ya. Nah, seperti ini ya. Ini sepertinya dia akan naik untuk mengambil high di sini ya. Liquidity di sini equal high. Nah, ketika sampai sini market maker by model komplit ya. Nah, untuk plannya berarti ini kemungkinan akan naik ya untuk di DXY-nya. Jadi untuk gold itu plan saya sih turun, tapi saya nggak ambil sell ya. Saya nunggu harga masuk ke order flow saya aja yang saya marking di sini. Karena kalau di sini masih rancu ya, takutnya malah naik ke atas. Oke, itu aja sih guys ya untuk plan saya. Mohon maaf kalau agak membingungkan. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.